Ya, selamat siang. Ketemu lagi di channel PM Group. Kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari salah satu penonton di YouTube kami ya. Jadi sudah menanyakan di kolom komentar yaitu @erlankupang5403. Dia bertanya seperti ini. Saya mau tanya Pak, saya bekerja di perusahaan swasta selama 9 tahun. Saya biasanya menangani event dari dinas pemerintahan maupun non pemerintahan. Jam masuk kerja saya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Tapi apabila ada event, saya disuruh lembur sampai jam 11 malam. Bahkan ada sampai jam 1 malam. Dan itu dihitung loyalitas. Itu bagaimana Pak selama 9 tahun. Dan pada saat saya resign nggak dikasih surat pengalaman kerja. Mohon dibantu Pak ya. Jadi yang pertama terkait dengan waktu kerja ya atau jam kerja. Jadi sudah ditentukan bahwa menurut aturan ketenagakerjaan jam kerja itu kalau dia adalah 5 hari kerja itu adalah 8 jam sehari. Kalau dia 6 hari kerja itu adalah 7 jam sehari. Nah, selebihnya itu dihitung dengan lembur ya, upah lembur. Jadi kalau Anda jam kerjanya sudah ditentukan menurut perjanjian kerja atau menurut PKB atau menurut peraturan perusahaan di mana maksimum adalah tadi ya 8 jam untuk yang 5 hari kerja dan 7 jam untuk yang 6 hari kerja. Namun Anda mendapat atau diminta untuk bekerja lebih di luar jam kerja itu, maka itu hitungannya adalah lembur. Dan setiap perhitungan lembur itu si pegawai yang mengerjakan lembur itu berhak atas uang lembur. Nah, uang lembur itu perhitungannya per jamnya adalah 1 dibagi 173 dikalikan upah per bulan. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda diminta kerja sampai jam 11 malam, sampai jam 1 malam yang dimana memang pekerjaan itu harus selesai saat itu juga, maka kelebihannya itulah dihitung dengan lembur dan upah harus dibayarkan dengan upah lembur seperti itu. Nah, kalau tidak dilakukan maka Anda bisa gugat ya ke perusahaan itu ke pengadilan hubungan industrial. Tetapi sebelum itu tentu harus ada langkah bipartit terlebih dahulu dan langkah mediasi atau konsiliasi seperti itu kira-kira. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah saat saya resign, saya nggak dikasih surat pengalaman kerja. Nah, ini Anda bisa meminta ya kepada bagian SDM atau HRD perusahaan Anda ya. Jadi Anda minta bahwa Anda sampaikan saja surat keterangan itu Anda butuhkan. Biasanya yang pertama untuk mendapatkan pekerjaan baru atau untuk mengurus hal-hal lain yang memang membutuhkan surat pengalaman kerja tersebut. Dan biasanya perusahaan yang bagus, perusahaan yang bonafit itu memberikan karena memang sesuai keadaannya, sesuai dengan faktanya seperti itu ya. Jadi Anda sampaikan saja bahwa itu adalah hak Anda sebenarnya dan harusnya perusahaan itu mau memberikan karena memang faktualnya seperti itu ya. Sudah bekerja selama 9 tahun, masa tidak ada surat keterangan yang menyatakan Anda bekerja dari tanggal berapa sampai dengan kapan, seperti itu. Semoga menjawab ya apa yang kami sampaikan terhadap pertanyaan saudara. Kemudian ada satu lagi ya, jadi ini cukup panjang terkait dengan utang piutang ya. Ini dari @satisfying banget. Dia bertanya seperti ini ya, siang Pak mau bertanya masalah utang piutang. Ayah saya punya utang di koperasi, pinjaman 120 juta, masa pinjaman 10 tahun, bunga 1,3%. Kalau ditotalkan dengan bunga jasa sekitar 200 juta sejak 2016 sampai dengan sekarang baru dibayarkan total 100 juta dengan jaminan sertifikat rumah. Oke, sebelum ayah saya sakit pembayaran kami lancar 2 juta per bulan. Lalu semenjak ayah sakit kami hanya sanggup 500.000 per bulan dan kami sudah konfirmasi ke pihak koperasi
alasan kenapa ayah saya hanya sanggup 500.000 sebulan. Setelah itu ayah saya meninggal dunia dan barusan saya mengurusi masalah utang piutang ayah saya di koperasi. Pihak koperasi bilang utang ayah saya tidak bisa lunas karena wan prestasi, sehingga utang piutang tetap dibebankan ke ahli waris, yaitu ibu saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah walaupun ayah saya terkena wan prestasi, utang itu bisa lunas dan tidak dibebankan ke ahli waris? Sedangkan yang saya tahu, apabila debitur meninggal dunia itu tidak dibebankan ke ahli waris karena ini koperasi bukan bank. Walaupun memang ayah saya terkena wan prestasi akibat pembayarannya yang seharusnya 2 juta jadi 500.000. Apakah masih tetap bisa untuk pelunasan dan tidak dikenakan ahli waris? Ya, yang pertama Anda harus cek dulu perjanjian kreditnya seperti apa ya. Jadi kalau Anda berbicara masalah utang piutang, klausulanya ada di perjanjian kredit. Nah, yang kedua, memang secara keperdataan utang itu bisa atau akan dialihkan kepada ahli waris jika si debitur atau si pihak yang menghutang atau berhutang itu meninggal dunia, seperti itu. Nah, si ahli waris boleh menolak sebenarnya, sepanjang memang dia menolak seluruh warisan yang ada. Tapi tidak hanya cuma utang, tetapi juga harta. Ya, aset dan utang ditolak itu bisa, sepanjang memang tadi ya tidak menerima tidak hanya hutang tapi juga aset yang dari si yang meninggal, itu bisa, itu ada hukumnya seperti itu. Nah, permasalahannya di Indonesia ini mayoritas semuanya diwariskan, baik itu aset maupun utang. Jadi mau tidak mau tetap harus dilunasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila sudah tidak mampu lagi melunasi, kan seperti itu sebenarnya. Nah, kalau tidak mampu lagi melunasi si ahli waris, ya maka langkah yang selanjutnya adalah dilakukan eksekusi atas jaminan, yaitu eksekusi atas tadi ya sertifikat yang ayah Anda tadi jaminkan kepada pihak koperasi. Nah, sekali lagi kenapa saya minta untuk dicek perjanjian kredit dan dokumen-dokumen lain, karena Anda harus lihat apakah memang benar di perjanjian kredit itu disebutkan yang menjadi jaminan adalah sertifikat. Ya. Yang kedua, apakah sertifikat itu juga sudah dipasang hak tanggungan? Ya. Nah, kalau belum dipasang hak tanggungan, maka belum sepenuhnya mutlak milik bank. Masih ada bisa dilakukan upaya-upaya hukum. Memang secara normatif harusnya itu milik bank, seperti itu. Tapi kadang kelalaian-kelalaian tidak dipasang HT dan sebagainya ini kadang bisa juga menjadi celah, seperti itu. Ya. Nah, jadi saran saya sebagai warga negara yang baik ya memang harus melunasi utang, karena memang utang itu bisa turun ke ahli waris secara keperdataan. Ya. Nah, kalau memang sudah tidak mampu ya tadi, maka koperasi akan melakukan eksekusi jaminan seperti itu. Jadi kita tidak mencari alasan bagaimana caranya supaya utang itu tidak jatuh ke ahli waris. Ya bisa, tapi sepanjang ahli warisnya menolak seluruh warisan yang ada. Ya, artinya warisan utang dan juga warisan aset, dia harus tolak itu. Dan itu ada teorinya seperti itu. Tapi kan di Indonesia sangat jarang seperti itu. Ya. Nah, itu saja mungkin penjelasan atau mungkin tanggapan ya yang kami berikan. Kalau Anda mau detail lebih dalam, mungkin Anda bisa menghubungi lawyer setempat untuk mendapatkan insight, atau mungkin Anda coba negosiasi dengan koperasi tersebut. Karena kita tahu kadang koperasi tidak seketat perbankan dalam pemberian utang. Ya, mungkin ada ruang-ruang untuk bisa didiskusikan sebagai Anda selaku ahli waris dari debitur maupun pihak kreditur yaitu koperasi. Tapi saran saya, cermati dulu perjanjian kredit yang dibuat oleh ayah Anda dengan koperasi dan juga dokumen-dokumen lainnya. Ya, mungkin di situ Anda bisa menemukan hal-hal lain di luar dari aspek-aspek yang Anda sampaikan di sini. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih ya. Semoga bisa membantu. Oke, nah
Cukup dua itu ya pertanyaan yang kami coba tanggapi. Sekali lagi ini bukan advis hukum, ini hanya penyampaian tanggapan pendapat pribadi. Kalau Anda mau melakukan langkah hukum silahkan hubungi lawyer setempat atau LBH untuk mendapatkan bantuan hukum yang lebih baik, yang lebih proper, karena mungkin dokumen, mungkin informasi dan lain sebagainya lebih lengkap. Ya, karena di YouTube ini kan hanya ada komentar singkat ya, jadi hanya cukup ada informasi yang sangat terbatas. Sekian dari saya, kalau ada yang mau sharing lagi silahkan, nanti silahkan Anda bisa komen di kolom komentar YouTube kami. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.